Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur tani sekalian. Kali ini kita akan meliput sambil kita mau mengedukasi para petani-petani muda, khususnya petani-petani milenial yang sekarang sedang eh, berjuang untuk memperbaiki ekonomi melalui jalur pertanian. Jadi tetap semangat untuk petani-petani muda sekalian. Jadi saya di sini ingin mengedukasi terkait bagaimana sih agar tanaman cabai kita itu tuh di masa generatif pembuahannya itu bisa maksimal dan pembungaannya bisa maksimal. Tentunya bunganya tidak mudah rontok, tiap cabang itu ada, terus kemudian buahnya itu nanti ketika sudah matang itu tuh keras dan mengkilat, Lur. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai selesai agar pertanian kalian, panen kalian bisa maksimal. Nah, jadi kurang lebih tanaman kalian akan seperti ini, Lur. Jadi ini spoiler ya. Jadi ini kita tekankan ini lahan janda 5 kali, tapi hasilnya masih sangat bagus. Cabai daunnya hijau kencang, terus kemudian tebal, nggak banyak yang kuning, nggak banyak yang kena bercak daun, padahal ini cuacanya sangat ekstrim. Nah, untuk buahnya sendiri tuh lihat, bisa dilihat, ini juga semalam habis hujan, jadi masih basah tanamannya, tapi bunganya itu kuat-kuat. Nah, seperti ini. Ini seminggu atau 2 minggu lagi udah mulai petikan awal ya, Lur ya. Jadi udah mulai menguning gini, Lur. Coba, Lur, siapa di sini yang tidak ingin tanaman cabai kalian itu berbunga lebat, buahnya rapat, dan panennya bisa berkali-kali. Tapi kenyataannya banyak petani justru banyak mengeluh. Kenapa bunganya itu pada rontok di masa generatif? Kenapa buahnya itu sedikit gitu dan pohonnya itu kurus-kurus? Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia mulai dari persiapan lahan, perawatan sampai jurus pamungkas di fase generatif. Nah, agar cabai rawit kita berbuah maksimal, Lur. Nah, yang pertama, pahami fase generatif cabai. Nah, tanaman cabai punya dua fase utama, yaitu fase vegetatif, fokus ke pertumbuhan daun dan batang, dan fase generatif, yang fokus ke pembungaan dan pembuahan. Nah, masalahnya banyak petani masih memberi perlakuan seperti fase vegetatif, padahal tanaman sudah masuk di masa generatif seperti ini, Lur. Jadi sudah masuk ke masa-masa pembungaan dan pembuahan seperti ini, tapi perlakuannya masih menggunakan metode fase vegetatif gitu. Nah, akibatnya apa yang akan terjadi? Akibatnya yang terjadi adalah tanaman itu malah rimbun daunnya, bahkan malah cenderung kurus-kurus gitu ya, Lur ya. Nah, tapi bunganya sedikit. Nah, yang menjadi menjadi faktor penting agar cabai bisa berbunga dan buah lebat, yang pertama adalah kondisi lahan dan media tanam, yaitu kondisi tanah itu tanahnya itu harus gembur tentunya, pH-nya ideal mulai dari 5,5 sampai 6,8 dan drainasenya itu baik. Jadi tanah itu nggak becek, jadi akar itu cenderung lebih aman dari bakteri fusarium. Dan kemudian sinar matahari, Lur. Sinar matahari itu penting, Lur. Nah, minimal tanaman kalian itu bisa terkena sinar matahari itu selama 6 jam gitu. Nah, terus kedua adalah pengairan. Jangan terlalu sering di ini ya, Lur, apa namanya? Dilep kalau kata Jawa, jadi diairi gitu. Jadi biar tanah itu jangan terlalu basah gitu. Terus jangan sampai air tuh berlebih, bisa bisa bikin bunga itu jadi rontok dan bisa layu juga, Lur, sebenarnya kalau air berlebihan, Lur, di lahan kita gitu. Nah, kemudian ada lagi cara cara alternatif biar bunga atau cabai itu bisa lebat. Salah satunya adalah pemangkasan atau perempelan, kalau ini apa namanya? Pruning. Nah, kita bisa bisa sedikit-sedikit nih cabang-cabang yang mungkin kurang produktif kita bisa potong-potong gitu. Jadi yang
Selanjutnya adalah pemberian pupuk ya, nutrisi lengkap di fase generatif. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan unsur-unsurnya, yaitu unsur makro, NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Terus kemudian unsur N itu bisa sedikit saja, jangan berlebihan. Jadi untuk penambahan suplai saja. Terus P dan K tinggi untuk merangsang buah dan mengisi buah gitu. Terus kemudian untuk unsur mikro itu ada boron B, kalsium atau Ca, magnesium, dan seng. Nanti bisa dan lain-lain lagi lah gitu. Nah, kemudian jika kalian bingung, wah kok banyak banget ya unsur yang harus disiapkan gitu untuk masa-masa generatif ini. Nah, ini lur, rahasianya di sini lur. Nggak usah bingung, nggak usah pusing-pusing. Cukup jenengan itu pakai pupuk Red Seal di masa atau di fase generatif gitu. Nah, di sini peran Red Seal ini kenapa harus pupuk Red Seal? Karena pupuk ini sudah diformulasikan lengkap mulai dari makro, NPK seimbang untuk fase generatif, mikro, dan tentunya hormon tanaman untuk membantu pembentukan bunga, mengurangi kerontokan, dan mempercepat pembesaran buah, plus kandungan pendukung yang menjaga kesehatan tanaman, membuat daun tetap hijau, segar, meski sedang fokus berbuah. Cara aplikasi di fase generatif, nah waktu terbaik saat tanaman itu mulai muncul berbunga. Jadi masa aplikasi yang terbaik untuk pengaplikasian pupuk Red Seal di tanaman cabai kalian itu tuh saat tanaman mulai muncul bunga pertama. Nah, aplikasinya bisa melalui penyemprotan daun sesuai dosis anjuran yang ada di kemasan, yaitu 30 ml per 16 liter air. Nah, itu diulangi secara berkala tiap 7 hari atau 10 hari sekali, atau bisa seminggu 2 kali gitu. Nah, kemudian rahasia cabai rawit berbuah lebat sebenarnya itu sederhana lur. Kesimpulannya itu sederhana lur. Jadi pahami fase pertumbuhannya. Jadi ini tanaman kita itu udah mulai fase vegetatif atau masa generatif gitu. Jadi kita harus tahu. Terus kemudian beri nutrisi yang tepat dan dukung dengan perlakuan yang benar. Nah, tentunya dengan menggunakan pupuk Red Seal di fase generatif, bunga lebih banyak, buah lebih rapat, panen lebih melimpah. Dan ingat, tanaman sehat dan bergizi akan membalas kebaikan kita dengan hasil yang manis dan pedas di kantong lur. Jadi keraming lomboknya sing pedes, tapi ning kantongnya pedes. Soalnya apa? Soalnya kantongnya tebel gitu. Kurang lebih seperti itu ya lur, untuk perawatan cabai di fase fase generatif. Jadi tadi itu kita harus tahu fase apa cabai kita sekarang ini, fase generatif atau vegetatif. Jadi perlakuan berbeda lur, perlakuan fase vegetatif dan generatif. Tentunya berikan nutrisi yang cukup untuk tanaman-tanaman kita, dan yang pasti jangan lupa kalau bingung jenengan mau aplikasi nyari bahan yang lengkap di satu pupuk, nah nanti bisa pakai pupuk Red Seal generatif. Nanti bisa dibeli melalui link di bawah, atau nanti bisa di marketplace kesayangan Anda atau favorit Anda lur. Langsung aja lur, cukup sekian. Nanti mau tips apa aja tentang pertanian, khususnya untuk petani-petani milenial. Kalau yang senior-senior pasti ini udah tahu dong. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi di komentar ya lur ya. Langsung kita tunggu konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lur, spill sedikit ya, di antara tanaman cabai yang ada di sini milik petani-petani ini. Nah, kenapa kita berani mengedukasi? Nah, itu dari bapak petani sebelah itu mengatakan cabai ini, cabai yang menggunakan Red Seal itu cabai paling di sini tanaman paling bagus di antara tanaman-tanaman yang lain.